Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersatukan hati dan jiwa kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan pada minggu kita malam ini, minggu yang kelima setelah Trinitatis, dengan tema Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Untuk mempersiapkan hati kita, marilah kita bersat teduh sejenak. Amin. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan pajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami kepada pengharapan akan hidup yang kekal. Berikanlah Roh Kudus-Mu itu ke dalam hati kami, agar kami dapat melawan hawa nafsu kami, dan agar kami merindukan yang ada di sorga. Berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan yang semua yang hendak menghalangi kami untuk memperoleh keselamatan. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kesabaran kami, agar kami menang sampai pada akhirnya, dan kami menerima mahkota kehidupan daripadamu, karena anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan ayat 3. Saat dan terjang tetap ku rasakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Aku sesatkan hidupku, betapa juga kasihku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu memegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita malam ini diambil dari kitab Amos pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Marilah kita membacanya secara bergantian
di ayat yang terakhir atau ayat yang ke-6, kita sama-sama membacanya. Inilah firman Tuhan. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Kita sama-sama membacanya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sejenak mengingat, merenungkan segala dosa-dosa pelanggaran kita yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat melukai hati saudara-saudara kita, keluarga, terlebih dengan hati Tuhan kita. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku dan menyesali segala dosa-dosa kita. Kita bersatu teduh dan berdoa di dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Suci dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu,
kami senantiasa merasa bahagia oleh pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon keampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan Engkau menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan kejahatan kami oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusai aku dengan dosamu. Engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dengarlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepala lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dari hidup yang berduka puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Dia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Perkara ia sambut orang tercela. Ini kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya.
dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu kita hari ini, yaitu dari hukum Taurat yang keempat dan maksudnya. Hukum yang keempat: ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 127 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiran-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ke-3 bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 sampai dengan ayat 2 ditambah dengan ayat 4. Harus membawa berita pada dunia dalam gelap. Engkau
Sang Orang Kudus, semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus, karena dari lemah pagi dan teman dari siang terang, kuasa Kristus dan yang malah ramah dan cemerlang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah pada hari ini, minggu kelima setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Injil menurut Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Horas Madhita Sudi. Terima kasih bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang hadir saat ini, baik di ruangan GKPI di dalam, baik di sebelah kiri kami, sebelah kanan, di depan dan di balkon. Dan bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah atau manapun berada. Kita memasuki ibadah yang kelima setelah Trinitatis. Dalam ibadah kelima Trinitatis ini kita akan membahas tema Yesus mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Yesus mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Kata kunci yang kita lihat dari teks yang baru saja kita baca pada ayat yang ke-10. Dikatakan sekali anak Tuhan Yesus datang mencari orang yang hilang. Kalau kita baca yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi yang hilang di sini tentu disebut sebagai orang yang belum berada pada kehendak Tuhan. Dan tentu kalau kita baca teks, konotasinya diarahkan kepada Sakeus. Dan memang kalau kita baca teks sebelumnya, Yesus selalu mempunyai alegori, kiasan bahwa kedatangannya bukanlah untuk orang yang sudah sempurna, orang yang beriman, orang yang sehat. Tetapi dia datang untuk orang yang sakit. Nanti kalau kita baca dalam Lukas pasal 5 ayat 31-32,
dia berkata bahwa Yesus datang bukan kepada orang yang sehat, tetapi kepada orang yang sakit. Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Supaya apa? Semua mereka bertobat. Dalam teks hari ini, kalau dia datang mencari yang hilang, berarti kita merujuk yang hilang itu ialah Zakheus. Memang dalam tradisi Yahudi, pemungut cukai selalu dibenci karena dia penentu apakah orang itu taat kepada pemerintah, membayar cukai, sekarang disebut dengan pajak. Orang yang taat kepada pajak berarti dia taat kepada pemerintah, lalu dia diberi hidup normal. Tetapi orang yang tidak mau bayar pajak, maka dia akan mengalami masalah. Dan petugas yang mendata siapa yang belum bayar pajak cukai ialah Zakheus. Maka orang membenci dia dan dia kepala. Kepala berarti orang yang ditakuti kala itu. Bahkan dia mungkin banyak melakukan kecurangan-kecurangan, diduga melakukan kecurangan. Nah, sehingga orang sangat menganggap dia adalah orang yang hilang. Orang yang tidak berjalan pada kehendak Allah. Inilah dalam teks. Sehingga Zakheus disebut orang yang hilang. Tentu dalam bayangan kita, bagaimana cara Yesus mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Nah, kalau kita baca teks yang perikop yang ayat 1 sampai 10, kita akan belajar bagaimana cara Yesus mencari dan membawa orang yang hilang itu supaya diselamatkan. Setidaknya ada 3 cara yang dilakukan oleh Yesus untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Yang pertama, kalau kita baca ayat 1 sampai 5 nanti kita melihat bagaimana Yesus menjumpai orang berdosa. Dia punya inisiatif menjumpai orang berdosa supaya ketika orang berdosa itu dijumpai, dia akan klarifikasi dosa apa yang dilakukannya. Dia akan bertanya mengapa dia melakukan dosa, lalu dia akan mengerahkan supaya orang berdosa itu kembali kepada jalan yang benar. Jadi cara yang terbaik membawa orang untuk diselamatkan ialah menjumpai orang berdosa itu. Karena perjumpaan adalah awal relasi yang baik untuk membawa orang yang berdosa kembali kepada Tuhan. Nah, ini yang cara yang pertama. Cara ini cocok kita gunakan kepada teman-teman, rekan-rekan kita. Nanti kalau misalnya di kos-kosan hilang misalnya sesuatu milik kita hilang, handphone, laptop, maka caranya ialah jumpai orang-orang yang diduga melakukan kesalahan itu. Jangan langsung vonis kau yang mencuri. Oh, kalau itu nanti barabe bisa kelahi kan. Langsung bisa masalah besar. Tetapi jumpai, klarifikasi, tanya. Jangan-jangan bukan dia. Atau orang lain yang datang ke kosan kita. Yang memindahkan laptop atau handphone kita. Sehingga menjumpai orang berdosa itu akan membawa dia kepada jalan yang benar. Daripada langsung menvonis dia orang berdosa. Padahal bukan dia pelakunya. Baru-baru ini kan masih kalian tonton ya kasus Brigadir J kan. Sudah mati dituduh lagi dia melakukan sesuatu yang kurang baik kan. Apakah sudah seujon mereka? Sudah ditanya dulu yang bersalah itu. Lalu kalau benar dia bersalah, apakah harus dihabisi nyawanya? Ini kan persoalan sekarang kan. Jadi cara mencari orang hilang dan menyelamatkan orang hilang bukan berarti menghilangkan nyawanya. Tetapi kalau ada kita menemukan orang berdosa, jumpailah, nasihati, bimbing supaya dia kembali ke jalan yang benar. Bukan hilangkan nyawanya. Nah ini. Jadi cara Yesus ini perlu kita teladani. Kita ini semua pasti pernah berdosa, bukan? Atau ada dari kita yang gak pernah berdosa? Pastilah kita ini orang yang pernah melakukan pelanggaran, berdosa, melakukan tindakan kejahatan.
Nah, jangan kita langsung memvonis orang tanpa bertemu dengan dia. Nah, ini cara yang Yesus lakukan. Bagaimana cara Yesus mencari dan menyelamatkan orang yang hilang? Dia berjumpa dengan orang yang hilang itu. Berjumpa dengan orang yang berdosa itu. Maka dia berjumpa dengan Zakheus. Dia berkata, "Hai Zakheus, turunlah. Aku harus mampir di rumahmu." Kata harus mampir itu menunjukkan bahwa Yesus punya niat menjumpai orang berdosa, mencari orang hilang, supaya orang hilang ini diperbaiki sikap, tingkah laku, perbuatannya, supaya kembali kepada jalan Tuhan. Lalu apa respon dari Zakheus? Dia turun segera dan dia membawa Yesus ke rumahnya. Jadi sikap yang pertama ialah jumpailah orang yang berdosa itu. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Nah, pertanyaan berikutnya, cara kedua apa? Bagaimana cara Yesus mencari dan membawa orang yang hilang itu untuk diselamatkan? Yang kedua yang dilakukan oleh Yesus ialah dia memberi kesempatan kepada orang berdosa untuk mengalami perubahan hidup dan membuktikan status yang baru. Jadi kalau sudah berjumpa dengan orang berdosa, dia mau mengaku dosanya, dia bertobat, buktikanlah bahwa dia telah bertobat. Beri dia kesempatan menunjukkan bukti dia sudah bertobat, bahwa dia sudah punya status baru, manusia baru dalam kehidupan yang baru. Beri kesempatan. Kita ini adalah orang-orang berdosa yang diberi kesempatan berulang kali oleh Yesus memperbaiki diri kita. Tadi kan kita diundang bangkit berdiri, mari akui dosamu. Sejenak kami berikan waktu untuk mengaku dosamu. Saat itu kita kan manusia lama. Tetapi ketika kita mengaku dosa, kita menjadi manusia baru, diberi kesempatan pulang nanti menjadi manusia baru, punya harapan baru, menjadi orang beriman yang baik. Amin. Jadi jangan datang ke gereja tapi tidak pernah berubah pola tingkah, pola sikap, pola laku kita. Itu namanya tidak ada perubahan. Mendengar firman Tuhan berkali-kali tapi tidak mengalami perubahan hidup. Zakheus yang hanya sekali bertemu Yesus lalu dia mengalami perubahan hidup. Apa buktinya bahwa Zakheus mengalami perubahan hidup? Mari kita baca ayat yang ke-8. Kita buka ayat yang ke-8. Kita membaca bersama. 3, 2, 1. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Dia berubah. Dari dulunya dia pemeras, dia penagih bea cukai pajak. Dia sekarang berkata, "Tuhan, aku akan memberikan setengah dari milikku." Kepada siapa? Orang miskin. Wow, ini keren. Dalam tradisi orang Yahudi, kalau dia kedapatan melakukan kesalahan, dia mengembalikan yang dia peras itu biasanya hanya 120%. Tetapi Zakheus mengembalikan 400%. Fenomenal, fantastis. Bahkan setengah dari apa yang dia miliki sekarang, dia mau sumbang kepada orang miskin. Tidak hanya itu, jika ada kedapatan dia memeras, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Ini perubahan. Dan Yesus memberi kesempatan, dia membuktikan perubahan hidup itu. Dengan status yang baru. Bukan lagi Zakheus, kepala pemungut cukai yang lama. Tapi Zakheus yang sudah bertemu dengan Yesus, dengan mengalami perubahan hidup. Bahkan kalau kita baca nanti lebih dalam, Zakheus itu mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Ketika dia turun dari pohon ara, dia menyambut dengan sukacita. Dia menyambut Yesus di rumahnya dengan sukacita. Dia menunjukkan keramah tamahan.
Dia memberikan kemurahan hati. Setiap orang yang datang kala itu dia beri makan minum dan dia memberikan yang terbaik termasuk kepada Yesus. Ini perubahan. Dia menyambut dengan hati yang tidak diperbudak oleh uang lagi. Dia tidak meyakini uang itu tujuan hidupnya lagi. Dia mengalami perubahan. Uang bukan lagi tujuan hidupnya, tapi tujuan hidupnya ialah bertemu dengan Yesus. Ini perubahan yang luar biasa. Dan Yesus memberi kesempatan bagi orang berdosa memperbaiki pengalaman hidupnya. Menjadi manusia yang berstatus baru. Menjadi orang yang mengalami perubahan. Jadi kita pun pasti mengalami perubahan. Ketika mendengar firman Tuhan, harus ada mengalami firman Tuhan dalam diri kita, menghayati, merenungkan, lalu sikap kita pun harus mengalami perubahan. Terkadang memang kita mengatakan begini, ketika mendengar firman Tuhan seperti ini, dia merasa firman ini bukan untuk dirinya, sehingga dirinya tidak pernah mengalami perubahan. Pulang dia dari gereja tetap seperti biasa, tanpa ada perubahan. Karena dia berpikir firman ini cocok bagi orang lain. Sugari di som masih hati cocok do jami tau tibana gitu. Kalau di sini orang lain si Polan cocok kali khotbah ini sama dia, bukan untuk dirinya. Sehingga tidak pernah firman itu mengubah hidupnya. Makanya setiap dengar firman katakan kepada dirimu, diri kita, Tuhan terima kasih firman ini telah menegur aku, memperbaiki aku, menolong aku mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang harus kita lakukan. Jadi kita diberi kesempatan. Maka nanti pulang dari gereja ini Tuhan beri kesempatan bagi kita merubah pola tingkah, sikap dan perbuatan kita. Nyatakanlah, terimalah Yesus menjadi sebuah kekuatan untuk mengubah hidup kita menjadi sesuatu yang baru. Ini yang kedua. Bagaimana cara Yesus mencari dan menyelamatkan orang yang hilang? Dia memberi kesempatan. Itu sebab Tuhan tidak pernah langsung menghukum kita. Detik merdosa kita langsung dipamati kan? Enggak pernah kan? Tuhan memberi kesempatan bagi orang yang berdosa mengubah hidupnya. Kalau setiap orang berdosa dihukum, mati. Ya, habislah mungkin penduduk dunia ini sebentar, sekejap. Tapi Tuhan memberi kesempatan. Dia tidak ingin kematian orang fasik, tetapi pertobatan orang fasik itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang kedua. Bagaimana cara Yesus mencari dan menyelamatkan orang yang hilang? Yang pertama tadi bertemu dengan orang berdosa, yang kedua memberi kesempatan kepada orang berdosa mengubah pengalaman hidupnya menjadi manusia yang berstatus baru, dan yang ketiga dia mendeklarasikan keselamatan bagi orang yang berdosa. Mendeklarasikan keselamatan bagi orang berdosa. Ayat yang ke-9 Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena apa? Karena orang ini pun anak Abraham. Hanya orang yang berstatus anak Abrahamlah janji Tuhan dipenuhi. Jadi kita harus pastikan diri kita ini sekarang adalah keturunan Abraham, anak Abraham. Kalau tidak dapat janji Tuhan, keselamatan itu. Wah, aku ini kan anaknya Pak Harahap karena saya marga Harahap gitu ya. Aku ini kan anaknya Pak Sinaga karena marga Sinaga misalnya. Bukan. Kita ini keturunan Abraham. Nanti baca Alkitab, kepada siapakah janji Tuhan diberikan? Kepada keturunan Abraham dan anak Abraham. Makanya Yesus mendeklarasikan keselamatan itu. Hari ini rumah ini memperoleh keselamatan. Jadi sekarang hari ini yang hadir di GKPI Pamen ini memperoleh keselamatan. Amin. Enggak pasti kayaknya. Kayak takut gitu loh. Mau diselamatkan tapi enggak yakin gitu. Saya ulang. Hari ini semua yang hadir di GKPI Pamen dan yang ada di live streaming diselamatkan. Amin. Wow, keren. Tapi bukan hanya aminnya saja.
Ada tanggung jawab bagi orang yang diselamatkan. Nanti apa tanggung jawabnya kan gitu. Itu. Jadi Yesus mencari dan menyelamatkan orang yang hilang itu, dia pastikan memberi keselamatan itu. Hari ini. Jadi setiap orang yang mengalami perubahan, kata Yesus apa? Hari ini engkau telah memperoleh keselamatan. Ini yang mau kita lihat dari cara Yesus mencari dan menyelamatkan orang hilang. Nah, pertanyaan kita selanjutnya sekarang, apa yang hendak kita renungkan dalam minggu kelima setelah Trinitatis ini? Apa yang hendak kita bawa pulang dalam merayakan minggu kelima ini? Yang pertama, kita harus meyakini bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah. Bukan karena kebaikan kita. Keselamatan Allah adalah kasih karunia Allah yang diberikan melalui Yesus Kristus. Jadi Sakeus itu diselamatkan itu karena kasih karunia Yesus kepada Sakeus. Ada banyak orang yang datang menjumpai Yesus di Jericho kala itu, tetapi mata Yesus hanya memandang Sakeus yang memanjat pohon ara. Lalu dia berkata, "Hai Sakeus, turunlah engkau, aku harus ke rumahmu." Berarti keselamatan itu Yesus sendiri yang memberi secara cuma-cuma, gratis. Yesus sendiri yang memberi kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan orang berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita renungkan ialah inisiatif keselamatan itu datang dari Allah. Bukan dari Sakeus. Walau Sakeus ketika dia mendengar Yesus datang, dia karena orangnya pendek, dia berusaha mencari pohon, lalu dia naik ke pohon ara. Itu bukan karena itu menjadi Yesus menyuruh dia turun. Bukan. Ini karena inisiatif Allah atau inisiatif Yesus melihat kepada Sakeus. Jadi sekarang kita ini sedang dilihat oleh Yesus ini. Siapa yang mau dipilih untuk dikunjungi ke rumah, dikunjungi ke kos-kosan gitu ya. Kata Yesus, "Hei, aku mau ke kos-kosanmu." "Jangan Tuhan, kos-kosanku berantakan," kira-kira gitu ya. Jangan. Ya, Tuhan pakai inisiatifnya mencari orang yang hilang, orang yang berdosa. Nah, coba kita lihat nyanyian kita tadi. Ini sangat menarik. Kalau kita nyanyikan ini Kidung Jemaat Kidung Jemaat 383 ayat 2. Ia cari orang berdosa, cari dikau pun. Jadi Yesus sekarang cari orang berdosa, cari dikau pun. Sekarang ini Yesus sedang mencari orang berdosa ini yang di GKPI Pamen ini. Mungkin gak ada orang berdosa di sini ya. Gak ada ya. Gak ada sedikit maksudnya. Ada banyak orang berdosa ini. Dan tunggulah Yesus datang mencari engkau, mencari saya. Supaya apa? Ini dikatakan gini kan. Datanglah, rendahkan hatimu, serahkan dirimu. Jadi datanglah, serahkan dirimu, rendahkan dirimu. Ini kan. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus bisa mendeteksi orang berdosa, berjumpa dengan orang berdosa, mengubah orang berdosa, supaya apa? Beroleh keselamatan. Ini yang menarik dari teks kita hari ini. Itu yang kedua, keselamatan inisiatif datang dari Allah. Yang ketiga, Allah mengasihi yang terhilang melalui dalam diri Yesus Kristus dan mencari yang terhilang itu dan menyelamatkannya. Jadi Allah mengasihi orang yang terhilang. Jadi kalau kita ini adalah domba yang tersesat, domba yang hilang, Allah mengasihi kita. Jadi jangan nanti setelah tersesat, kita hilang, makin jauh hilangnya, makin tidak terdeteksi lagi. Tapi ketika kita hilang, tersesat, Allah mencari kita, mencari kita. Ada lagu sekolah minggu kan, apa yang dicari Tuhan siang malam, siapa? Mencari kita, mencari aku.
Siapa yang dicari Tuhan? Saya, gitu ya. Karena mengapa Tuhan mencari kita? Karena kita orang berdosa. Kalau orang yang tidak berdosa, Tuhan tidak cari. Kalau orang yang sudah sehat, Tuhan tidak sembuhkan. Tapi orang yang merasa berdosa dan berdosa datang ke hadapan Tuhan merendahkan hati, maka Tuhan mengasihinya dan mendeklarasikan keselamatan kepadanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan punya tanggung jawab melaksanakan panggilannya. Jadi kalau tadi kita berjanji, aku ini sudah diselamatkan, saya berterima kasih telah dideklarasikan Tuhan keselamatan bagi saya, maka tugas kita ialah seperti Sakeus. Sakeus berkata, Tuhan, hari ini jika ada orang yang kuperas, saya mengembalikan setengah dari kekayaanku kepada orang miskin, dan saya akan mengembalikan bagi orang yang seperas 4 kali lipat. Sekarang panggilan kita berbeda-beda. Kalau Sakeus mengembalikan uang yang diperasnya, kita melakukan apa? Tergantung panggilan kita sekarang. Sebagai mahasiswa, panggilan kita ialah menyelesaikan studi tepat waktu. Jangan cepat-cepat. Kalau cepat-cepat nanti DO itu. Tapi seturut waktu. Kalau KKNI sekarang 4 tahun ya. Jangan lebih 4 tahun. Nanti tamat 5 tahun. Didikti kita bukan lagi mahasiswa yang terdaftar didikti. Itu aturan negara sekarang. Harus tamat 4 tahun. Kalau lebih, nama kita nanti tidak ada didikti lagi. Ini persoalan mahasiswa. Panggilanmu adalah belajar, belajar, belajar. Jangan main-main. Unang mermeam-meam di kafe ate. Boido alai asal mama ngulah tugas. Itu kalau mahasiswa. Sebagai orang tua tugas kita apa? Sebagai orang tua tugas kita tentu memantau, mengawasi, memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak. Nah sekarang kan mahasiswa ini pandai. Padahal kan sekarang ada orang tua kan bisa memantau kita di kampus kita masing-masing. Tapi passwordnya tidak dikasih kepada orang tuanya. Sehingga dia bertindak sebagai orang tua, bisa bertindak sebagai mahasiswa. Dia yang buka domain orang tua. Tapi nggak tahulah, mungkin di kampus Medan tidak seperti itu ya. Tapi biasanya kampus-kampus yang terakreditasi pasti ada orang tua bisa memantau anaknya melalui aplikasi di setiap kampus. Makanya jangan main-main. Orang tua harus bisa pantau. Setiap kita punya panggilan masing-masing. Sebagai pendeta, sebagai penatua punya tugas panggilan masing-masing. Kalau kita sudah diselamatkan, panggilan kita harus kita bertanggungjawabkan. Jadi jangan main-main dengan keselamatan yang kita terima. Kalau saya sudah selamat, maka orang lain yang belum selamat saya akan bawa mendapatkan keselamatan. Tugas kita itu masing-masing. Sehingga kita adalah orang yang punya tanggung jawab sebagai orang yang telah diselamatkan. Karena itu kembalilah kepada kegiatan, aktivitas, kehidupan kita sehari-hari. Karena kita sudah diselamatkan, berikanlah tanggung jawabmu sebagai orang yang selamat, membawa orang lain untuk diselamatkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Kristus, memberi kami kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Sebagai Tuhan, Yesus mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Sakeus adalah orang yang hilang. Dan Yesus bertemu dengan orang berdosa, memberi kesempatan bagi orang berdosa, membarui hidupnya. Bahkan mendeklarasikan orang yang berdosa yang sudah mengalami perubahan hidup untuk diselamatkan. Kiranya firman Tuhan hari ini memotivasi kami untuk datang kepada Tuhan. Sebagai orang berdosa, dengan kerendahan hati, mengaku di hadapan-Mu. Sehingga Tuhan akan mendeklarasikan keselamatan bagi kami. Dan tanggung jawab kami sebagai orang yang diselamatkan ialah menunaikan tugas panggilan kami. Melakukan tugas-tugas kami sebagaimana kami adanya. Bahkan membawa orang yang belum selamat untuk diselamatkan. Terpujilah Engkau Bapa, karena firman-Mu mengajar kami untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Di demi Kristus Yesus kami berdoa
dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Oleh firman Allah yang sungguh dan teguh, kita dan mulia di hati semeru, di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyang di masa dunia. Dalam firman Allah selama-lamanya. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Landasan persembahan kita tertulis dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa kita. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Kasih penyayangnya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengenal kita dalam susah dan derita. Kasih pengabdiannya sungguh nyata selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.